Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang metabolisme lemak. Nah, untuk metabolisme lemak kita persempit ke arah katabolisme ya. Jadi untuk perbedaan katabolisme dengan anabolisme rasanya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi silakan diingat-ingat kembali. Untuk metabolisme lemak ini kita arahkan ke arah katabolisme. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Di sini ada fungsi lipid ya, fungsi lemak dan jalur metabolismenya. Jadi beberapa fungsi lemak di sini dapat kita lihat di situ tertulisnya adalah untuk insulasi atau penahan panas, kemudian untuk support organ-organ vital, kemudian sumber panas juga sebagai cadangan energi ya. Untuk jalur metabolisme lemak sendiri yang paling penting yang harus diingat itu adalah metabolisme lemak ya. Bentuk lemak itu tidak serta-merta asam lemak yang dicerna atau misalnya di metabolisme, tapi lemak itu sendiri dicerna atau di metabolisme dalam bentuk lipoprotein. Itu yang paling penting. Penjelasan lainnya silakan dibaca saja. Poin pentingnya di sini ya, untuk metabolisme lemak itu dicerna atau di metabolisme dalam bentuk lipoprotein. Itu ya poin pentingnya. Baik, selanjutnya proses pemakaian asam lemak sebagai bahan bakar dalam arti proses perubahan lemak sebagai menjadi energi itu melewati 3 tahap. Yang pertama adalah mobilisasi triasilgliserol, kemudian yang kedua aktivasi dan transportasi asam lemak, dan yang ketiga adalah pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA, yaitu lewat jalur beta oksidasi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ya, proses pertama itu adalah mobilisasi triasilgliserol. Triasilgliserol di sini kita singkat TAG ya. Jadi lemak ini dalam bentuk triasilgliserol yang masuk ke tubuh akan dicerna di dalam usus halus. Itu yang pertama kali ya. Ketika kita memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang mengandung lemak, itu pertama kali dicerna atau di metabolisme itu di dalam usus halus. Apa yang terjadi? Nah, di usus halus itu garam-garam empedu yang dikeluarkan oleh kantung empedu terlebih dahulu akan mengemulsi lemak ya, yang relatif tidak larut dalam air. Biasanya lemak memang tidak larut dalam air, sehingga membentuk misel sehingga dapat larut dalam air. Nah, misel ini nantinya akan dipecah oleh enzim lipase pankreas di pankreas ya, menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya gliserol dan asam lemak itu akan masuk ke sel mukosa usus halus. Jadi mukosa itu adalah lendir ya, sel lendir usus halus. Nah, di sel mukosa itu terjadi sintesis kembali asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Nah, lemak ini akan bergabung dengan apoprotein, fosfolipid dan kolesterol membentuk yang namanya kilomikron yang sifatnya larut dalam darah ya. Kemudian kilomikron ini merupakan suatu lipoprotein ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal di depan bahwa yang namanya asam lemak itu di metabolisme dalam bentuk lipoprotein. Jadi dia tidak serta-merta bentuknya lemak-lemak begitu tercerna atau termetabolisme. Jadi mengalami serangkaian perubahan reaksi dengan bantuan enzim dan sebagainya sehingga terbentuk si kilomikron ini yang merupakan suatu lipoprotein yang akan masuk dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah. Jadi agar dapat dimetabolisme dia harus terbentuk kilomikron ini dulu. Nah, kilomikron yang ikut dalam aliran darah ini ada 2 kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, masuk ke dalam sel lemak ya,
yang biasanya kita sebut adiposit ya, adipose, sel lemak, untuk kemudian disimpan menjadi lemak simpanan sebagai sumber energi cadangan. Ini kapan terjadinya? Terjadinya apabila tubuh kita belum atau tidak membutuhkan energi ya. Kalau atau energi yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat sudah cukup sehingga ketika ada lemak termetabolisme di situ dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah cukup, maka si kilomikron dari metabolisme lemak ini dia akan masuk ke dalam sel lemak ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan yang kedua adalah masuk ke sel otot. Dia si kilomikron itu tidak disimpan di dalam sel lemak, tapi masuk ke dalam sel otot untuk digunakan segera sebagai sumber energi. Ini terjadi kalau metabolisme karbohidrat, jumlah karbohidrat yang di metabolisme pada jalur metabolisme karbohidrat yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh kita, sehingga kilomikron yang di metabolisme dari lemak ini itu langsung masuk ke sel otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Bagaimana ceritanya nanti kita akan bahas belakangan. Nah, ini proses kedua. Kalau tadi itu adalah mobilisasi dulu, jadi apa yang terjadi pada lemak itu dikemanakan ya, endingnya dikemanakan, masuk ke sel ototkah untuk segera digunakan atau disimpan dulu. Nah, itu mobilisasinya berakhir di situ. Kemudian yang kedua yang terjadi ketika sudah dimobilisasi ya, disimpan atau langsung digunakan. Nah, kemudian kalau mau langsung digunakan harus diaktifasi dan ditransport dulu si asam lemak yang tadi ya dalam bentuk kilomikron. Nah, di sini lemak yang masuk ke sel adipos terlebih dahulu akan dipecah oleh enzim lipoprotein lipase dan masuk ke sel lemak sebagai asam lemak dan gliserol. Di dalam sel adipos, asam lemak dan gliserol akan disintesis kembali menjadi lemak, kemudian disimpan dalam bentuk droplet lemak. Ini kalau ini tadi ya, kalau disimpan itu tadi. Nah, bila sel-sel otot atau miosit membutuhkan lemak, ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase sel adipos. Asam lemak akan dibawa ke sel otot oleh protein albumin serum. Ini ya itu tadi. Kalau misalnya ini transportnya ya, kalau tiba-tiba kita membutuhkan dan kita tidak punya cadangan tidak punya pasokan dari karbohidrat, maka yang diambil adalah dari sel lemak ya, dari adiposit tadi. Ada di adiposit itu di situ ya, di sel adipos itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Nah, kemudian kalau sudah dipecah, asam lemak ini akan dibawa ke sel otot oleh protein albumin serum. Itu transportnya ya. Jadi untuk mengaktifasinya ya seperti itu dengan bantuan enzim lipase. Nah, pada sel otot, asam lemak akan mengalami peristiwa beta oksidasi ya. Beta oksidasi itu apa? Nah, itu adalah yang proses terakhir dari metabolisme lemak ya, yang pada akhirnya akan menghasilkan karbon dioksida dan energi yang kita butuhkan ya di dalam tubuh. Nah, asam lemak yang masuk ke sel otot tidak dapat langsung mengalami beta oksidasi karena tidak dapat menembus membran dalam mitokondria. Jadi metabolisme lemak ini terjadinya di dalam mitokondria, tapi karena tidak bisa langsung masuk, nah ini asam lemak yang masuk ke sel miosit akan bereaksi dulu dengan CoA untuk membentuk asam asil CoA, barulah dia bisa masuk ke dalam mitokondria untuk di metabolisme lebih lanjut, yaitu mengalami beta oksidasi. Nah, ini penggambarannya ya. Dia untuk bisa di beta oksidasi, dicerna lebih lanjut, dia harus dirubah dulu ya, dirubah dulu menjadi tuh
asam asil CoA. Ya. Nah, ini proses yang ketiga, beta oksidasi asam lemak. Tahapannya adalah ada 3 lagi. Yang pertama aktivasi asam lemak, kemudian transport, kemudian terjadi reaksi-reaksi, serangkaian reaksi seperti oksidasi, hidrasi, oksidasi, pemutusan ikatan C karbon-karbon atau reaksi teolisis. Nah, ini yang pertama, reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria, dikatalisis oleh enzim asil CoA sintetase. Reaksinya seperti ini. Jadi asam lemak di sini ya akan dirubah menjadi asam asil CoA ya, diaktifasi sehingga menghasilkan asam asil CoA. Reaksinya seperti yang dapat dilihat di sini. Kemudian yang kedua, transport asil lemak CoA ya, setelah terbentuk asam asil CoA, kemudian asam asil CoA itu tadi ditransport ya, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini penjelasannya sudah cukup lengkap di sini, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana ini dirubah jadi apa saja, kemudian dibawa kemana aja. Nah, yang ketiga yang paling penting itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi. Step 1 itu adalah dehidrogenasi atau termasuk reaksi oksidasi. Ini berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dengan C3. Akseptor hidrogennya adalah FAD+. Ya, antara asam lemak yang berbeda panjangnya, beda enzimnya. Yang kedua adalah hidrasi. Hidrasi ini adalah fungsinya mengkatalisis hidrasi trans-enoil CoA, kemudian penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3, enzim bersifat stereospesifik menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Nah, ini step yang ketiga. Setelah dehidrasi ada dehidrogenasi. Nah, fungsinya adalah mengkatalisis oksidasi OH pada C nomor 3, C beta ini menjadi keton, akseptor elektronnya adalah NAD+. Step 4-nya adalah teolisis. Ini adalah step paling menentukan yang di metabolisme asam lemak. Ini bisa dibaca sendiri ya, saya rasa bisa dibaca sendiri. Kalau mungkin nanti setelah ini kita langsung ke contoh saja agar lebih gampang. Nah, ini perolehan ATP pada oksidasi asam lemak ya. Energi yang diperoleh pada oksidasi asam lemak dapat dihitung berdasarkan stoikiometri setiap siklus sebagai berikut. Asil CoA dipendekkan menjadi 2 karbon dengan pelepasan FADH2, NADH dan asetil CoA. Reaksinya seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk perhitungannya bisa dilihat detailnya, contohnya seperti yang ada di halaman ini ya. Di sini contohnya untuk palmitoyl CoA. Palmitoyl CoA itu C atom karbonnya ada 16 di sini ya. Ini C-nya 16. Kemudian reaksi yang terjadi itu adalah, nah ini adalah urutannya. Gampangannya begini. Jadi dari C16 ya, itu akan mengalami pemutusan menghasilkan asetil CoA ya, pemutusan per 2 atom C, sehingga dari 16 menjadi C14, dari C14 menjadi C12, kemudian 10, 8, 6, 4, sehingga setelah itu asetil CoA ini kan C-nya 2. Jadi kalau sudah di akhir sampai terbentuk C-nya 2 ini, berarti itu adalah jumlah daurnya. Oke. Nah, untuk konversinya bisa dilihat di situ ya. Ada NADH ini adalah 2,5 ATP, FADH2 itu adalah 1,5 ATP, dan asetil CoA itu adalah 10 ATP, sehingga pada palmitoyl CoA C16 ya, untuk sampai ke menghasilkan asetil CoA yang C-nya 2 itu
perlu 7 daur reaksi. Artinya reaksinya adalah, nah totalnya adalah ini 8 asetil CoA hasilnya ya, kemudian 7 FADH2, 7 NADH, dan 7 H+. Konversi energinya seperti ini, 8 asetil CoA berarti kan totalnya seperti ini ya, 8 asetil CoA dikalikan 10, 8 kali 10 berarti 80, kemudian FADH2 itu adalah 1,5 dikalikan dengan 7 sama dengan 10,5, dan NADH itu adalah 2,5 berarti dikalikan 7, 17,5, totalnya adalah 108. Nah dari 108 ini dikurangi lagi 2 untuk mengaktifkan palmitat ya. Palmitat ini adalah C16, jadi setelah dijumlah dari daurnya, dari jumlah daurnya itu kemudian kurangi lagi 2 untuk pengaktifan asam lemaknya, sehingga total untuk pemecahan palmitoyl CoA ya, C-nya 16 ya, itu totalnya 108 dikurangi 2, sehingga total keseluruhan adalah 106 ATP yang dihasilkan. Baik, sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di komennya, di komen saja. Materinya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.